Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, harta merupakan pilar dari suatu kehidupan. Semua manusia membutuhkan harta, bahkan para nabi dan rasul pun memerlukannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja mencari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Namun kita juga harus waspada, bahwa sesungguhnya harta berpotensi menjadi ujian bagi seorang hamba. Hal ini sebagaimana hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap umat ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Fitnah harta dapat merubah orientasi seorang hamba. Bagi yang lemah iman, harta dapat menjadikannya manusia yang cinta harta dan dunia, sehingga menjadikannya budak harta, membanting tulang untuk mengejar dan mengumpulkannya, tanpa mempedulikan sarana yang digunakan, bahkan sampai menghalalkan segala cara, hingga ia lalai dari tujuan penciptaannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh akan datang suatu masa, manusia tidak peduli sumber hartanya, apakah dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita tingkatkan sikap kepedulian dengan kualitas harta yang dimiliki. Perhatikan kehalalan dan keharamannya dengan jelas. Dalam sebuah hadis diterangkan, bahwasanya yang halal dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya adalah syubhat yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena rizki yang halal akan mengundang kebaikan dan keberkahan hidup. Sebaliknya, rizki yang haram tidak berguna kecuali hanya mendatangkan keburukan dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat yang dirahmati Allah, agar hati kita mantap dalam menjemput rizki yang barokah, marilah kita renungkan keadaan orang-orang yang kehilangan keberkahan. Kenalilah tanda-tandanya, lalu introspeksi diri. Bila ditemukan ada gejala seperti itu pada diri kita, segeralah bertaubat dan memperbaiki diri. Berikut ini adalah tanda-tanda hilangnya keberkahan dalam hidup. Pertama, orang yang kehilangan keberkahan hidup, maka dia akan disibukkan oleh kehidupan dunia. Dia akan terkungkung dalam kepayahan mengurus dunia. Dunia akan membuatnya sibuk, sepertinya setiap urusan tidak ada akhirnya, sehingga akan melupakan urusan akhirat. Selalu ada saja alasan untuk menunda ketaatan dan mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Tanda hilangnya keberkahan hidup yang kedua adalah takut miskin atau takut kehilangan hartanya. Orang yang kehilangan keberkahan, dia akan selalu dihantui rasa takut miskin. Rizki yang diperolehnya tak membuatnya merasa aman dari ancaman kekurangan. Hatinya selalu was-was ketakutan terhadap lepasnya harta, sehingga enggan bersedekah dan menjadikannya orang yang kikir. Tanda hilangnya keberkahan hidup yang ketiga adalah bahwa orang tersebut akan memiliki banyak keinginan. Rizki yang tidak barokah akan cepat hilang. Salah satunya dengan ketidakmampuan pemiliknya dalam mengendalikan keinginannya. Berapapun rizki yang diperoleh, secepatnya rakus untuk membelanjakannya. Setelah keinginannya terpenuhi, dia tidak puas dengan keinginan itu, lalu sibuk memikirkan keinginan yang lain. Tanda hilangnya keberkahan hidup yang keempat adalah musibah yang datang silih berganti tanpa meninggalkan kebaikan. Belum selesai suatu musibah, datang lagi musibah yang lain.
Maka perhatikanlah bagaimana kita memperlakukan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sanggup mengambil hikmah dari musibah tersebut, bahkan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah kalau kita sedang menjalani kehidupan yang tidak barokah. Mungkin cara kita mencari rezeki ada yang Allah tidak ridho. Apa yang kita makan barangkali yang menutup cahaya hati untuk dapat mengambil hikmah. Untuk itu marilah kita renungkan sekali lagi aturan-aturan Allah Sang Maha memiliki kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Jikalau sekiranya penduduk suatu negara beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Tanda hilangnya keberkahan hidup yang kelima adalah menyenangi kesia-siaan dan kemaksiatan. Inilah dampak yang paling berbahaya dari hilangnya keberkahan hidup. Kita menjadi orang yang menyenangi kesia-siaan dan kemaksiatan. Ketika keberkahan itu terangkat, maka setan dan hawa nafsu yang akan menguasai diri manusia. Harta yang banyak justru akan menjadi jalan untuk lebih mudah dalam melaksanakan kemaksiatan. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan begitu bahayanya dampak dari hilangnya keberkahan hidup. Untuk itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan perlindungan dari hilangnya keberkahan hidup.